Hi. Meet again with me, Ma'am Omi. Okay, now we come to the new topic, chapter 2, about opinions and dogs. Let's relearn it more. Okay. Okay, now we see chapter 2, opinions and dogs. Kompetensi dasar untuk chapter 2. Menerangkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasan, I think, I suppose, in my opinions. Yang keterampilannya, KD-nya menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi tujuan pembelajaran kita dapat memahami penggunaan mengungkapkan pendapat, ya, dan juga tujuannya kita dapat merespon pendapat yang kita terima. Okay, we see page on 19. Pre-activity. With a partner, read the conversational text given. I will read for you. Why are you looking so sad? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Oh, people like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. No, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. I am of the opinion that no one has any right to harass or make people feel inferior. No one should have that kind of power. Hey, stop! You are getting too serious. Okay, they are talking about bullying ya. Jadi awalnya dia bilang, kenapa kamu kelihatan sedih sekali? Datang lawan bicaranya, saya sedang membaca sebuah artikel pendapat tentang bullying. Itu membuat saya sangat sedih. Orang-orang suka melebih-lebihkan hal, kata temannya tadi. Bullying itu sebenarnya nggak sebuah masalah yang besar. Nah, dijawab kembali, tidak, saya kira nggak begitu. Bullying itu lazim di lingkungan kita. Itu penting untuk setiap orang, harus diberi kesadaran daripada harus diingatkan gitu ya, kesadaran tentang kejahatan sosial. Datang lawan bicaranya, saya nggak setuju dengan kamu, sedikit menggigit di sini, artinya sedikit aneh gitu ya, dan tidak dapat diterima. Kemudian dibalas lagi, pendapat saya itu tak satu pun, no one has any right, nggak ada hak untuk mengganggu. Semua orang berpikir lebih dalam. Satu pun tak seharusnya that kind of power, memiliki kekuatan. Datang si Siti, dia bilang, hey stop, you are getting
too serious. Udah kita hentikan aja, kamu kelihatannya serius sekali. Datang si Jane. Ya, kamu serius sekali tentang ini katanya. I would like to point, saya ingin menunjukkan bullying itu sebuah masalah setiap orang dan harus dengan bertanggung jawab. Jika kamu memaafkan bullying di segala cara, bentuknya itu harus mengartikan bagian dari dimana kita ini langsung atau tak langsung by being silent, lebih baik diam seperti itu ya. Oke, Jane and Siti are talking about bullying and they give their opinion about bullying. Jadi si Jane sama si Siti ini memberi pendapat, berdebat seperti itu ya, pendapat mereka masing-masing mengenai mengenai bullying. Siti yang kurang apa ya, atau Siti yang terlalu menganggap bullying itu bahaya, ataupun si Jen menganggap itu biasa saja. Jadi seperti itu, atau sebaliknya ya. Jadi mereka ini memiliki pendapat masing-masing ya. Oke, there is question yang di bawah itu nanti kita bahas ketika kita Zoom ya. Nanti kita bahas, bisa kamu pelajarin dulu, nanti kamu langsung bisa membayangkan jawabannya. Oke, the next page. Building blocks. And opinion is the way you feel or think about something. Our opinions about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinions. Some opinions, katanya gini, sebuah pendapat itu adalah cara, perasaan atau pikiran tentang sesuatu. Pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan perspektif kita. Bila mana kita memberikan ekspresi tentang pendapat kita, itu penting untuk memberikan alasan atau contoh yang menyupport atau yang mendukung pendapat kita. Jadi kalau kita berpendapat, kita usahakan memiliki alasan. So when we want to give our opinions, it's better when we also give the reason ya of our opinions. Some opinions. Ini ada contoh nih. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. And then, I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Ada seperti ini, saya suka film Harry Potter karena magic gems-nya kelihatan nyata ya. Jadi dia beri alasan kenapa dia suka, karena magic-nya kayak kelihatan nyata. Nah, dibalas kembali, saya nggak setuju dengan kamu. Harry Potter itu filmnya berlebihan. Nah, jadi itu pendapat si yang girl ya, yang cewek yang mengatakan nggak setuju. Kemudian datang lagi yang cowok, ini ada statement lain. I like playing tag because it is so much fun. Saya suka bermain permainan tag gitu ya, karena itu sangat menyenangkan. Jadi dia punya alasan, oh itu menyenangkan bagi si boy. Kemudian datang si young girl, dijawab, saya nggak suka bermain tag karena because people end up fighting, karena orang-orang pada akhirnya akan berkelahi seperti itu ya. Nah, dijawab kembali, dikatakannya lagi, menurut pendapat saya, in my opinion, the government should provide means of substance for underprivileged people instead of building tall towers. Menurut pendapat saya, katanya, pemerintah seharusnya menyediakan ya, mengadakan rezeki di bawah orang-orang yang istimewa gitu ya, untuk membangun kekuatan yang tinggi. Oke. Datang si boy, dia bilang, nah ini dia agree ya, I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall tower provides work from unemployed people? Kata dia, saya setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi pernah nggak kamu berpikir bahwa bangunan itu kekuatan tinggi itu menyediakan banyak pekerja atau orang-orang yang unemployed, seperti tak bekerja gitu ya.
Oke, jadi di antara yang kita lihat di halaman 20, ini mereka memberikan contoh bagaimana mereka berpendapat ya, setuju dan tidak setuju, kemudian mereka memberi alasan. Mereka memiliki alasan mengapa mereka setuju dan mengapa mereka tidak setuju. Okay, we see again for the next slide. Let's look at the sentence structure to express opinions. Coba lihat katanya struktur, berarti sudah masuk ke struktur bahasa ya, mengenai ekspresi opinions. Nah, di sini ada boleh menggunakan kalau dia subjeknya always I dan we ya. Jadi kalau berpendapat kan ini kan pendapat kita, selalu kita mengungkapkan menurut kita I dan we. Jadi kamu hanya memakai subjek I dan we. Verbnya ini ada dua penggunaannya. Bukan ada dua. Kamu boleh memakai penggunaan di mana yang mendukung setuju atau yang tidak setuju. Kamu boleh memakai agree, I believe, reckon, kemudian ada doubt. Doubt ini kayak seperti menurut pikiran saya gitu ya. Kemudian I think ini udah biasa ya pakai think ya. Assume, oke. Jadi ini kata-kata yang mendukung terhadap pendapat kamu. Ada objeknya. Yang pertama nih, saya coba baca ya. I agree with what you are saying. Nah, jadi ada objeknya, ada dukungan. Kenapa dia setuju? Apa yang disetujuin dia? We believe this is not the right way to handle things. Jadi yang pertama artinya saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Yang kedua, kami percaya bahwa ini bukan jalan yang benar untuk menangani masalah ini, seperti itu ya. Nah, berikutnya ke bawahnya juga seperti itu ya. I reckon this could be right considering the reason you have provided. I agree that I didn't look at from this perspective. Oke, ke bawahnya juga seperti itu. Nanti kamu bisa lihat kembali. Look, expressions. Opinions can be expressed in the ways given below. Personal points of view. These expressions are used to show personal points of view. Okay, this is the example when we give our opinions only for personal. Jadi ini bentuknya personal itu memberi pendapat pribadi. Ya, dia membawakan hanya dia yang berpendapat, si pembicara. Makanya di sini kebanyakan menggunakan I, ya. What I mean is, in my humble opinions, I would like to point out that, to my mind, by this I mean, I am compelled to stay. I reckon, as I see it, in my opinions, I think, personally I think, in my experience, I strongly believe that, as far as I am concerned, from my point of view, as I understand. So this is for personal point of view. Now we see again the general point of view. Ini sekarang kita lihat ada yang general, umum. Berarti umum memberi pendapatnya. Ini lihat nih ya, jadi dia berpendapat dari segi umum. Most people do not agree, banyak orang nggak setuju gitu ya. Almost everyone, banyak orang Some people say that, beberapa orang berkata bahwa, some people believe, beberapa orang percaya, oke. Dan seterusnya ini ya. Of course, many argue, while some people believe. Generally, it is accepted. The majority disagree with. The majority agree with. It is sometimes argued.
It is considered. Oke, ini ekspresi yang untuk umum bisa kita pakai kalau pendapat kita kita ungkapkan berdasarkan yang sering pada umumnya seperti itu ya. Oke, come to response. Coba kita sekarang sudah melihat respond, agree, or disagree. Agreeing with an opinions. Jadi katanya setuju dengan pendapat. Oke, ini ada contohnya. Of course. Ini biasa ya kita ungkapkannya. We always use this of course. Tentu. Seperti itu. This is absolutely right. Ini tepat sekali. Benar sekali. I agree with these opinions. I couldn't agree more. I agree with what you are saying, but have you ever? Nah, nanti diikutin. I agree, I never thought of that. Neither do I. Saya juga, gitu ya. That's a good point. Itu ide yang bagus. I think so too. Saya kira sih gitu juga ya. Oke, itu ekspresi menyatakan setuju. Kita bisa gunakan ketika kita setuju terhadap pendapat orang. Nih di bawahnya ada yang disagree. Disagree itu tidak setuju terhadap pendapat orang. I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this I mean, I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. I'm not convinced that. I can't say I agree with this, and here's why. Oke, itu adalah yang disagree. Nanti kamu bisa ikutin ya cara pembacaan pengucapannya. Oke, see the last one is the example of opinions. Ini ada contoh dari apa ya? Contoh dari ungkapan memberi pendapat. I reckon he might have been bullied in school. Saya yakin dia mungkin mulai telah dibully di sekolah seperti itu ya. To be honest, jujurnya I never thought that bullying was so prevalent in most school. Dia ngomong jujurnya ya, saya nggak pernah berpikir bahwa bullying itu sering paling banyak di sekolah gitu ya, kayak terjadi gitu. I believe bullying is totally an unacceptable practice in our school. Saya yakin kalau bullying itu totally banyaknya itu nggak bisa diterima itu prakteknya di sekolah kita gitu ya. I'm not convinced that majority of people are not aware of this is. Saya nggak yakin, nggak percaya bahwa paling banyak itu orang-orang itu nggak ada kesadaran terhadap isu ini atau masalah ini. Okay, look again example of how to agree and disagree with an opinion. Jadi ini ada contoh statement, kemudian ini ungkapan agree dan disagree-nya. Ya, Mommy, I can read one ya for you. Smoking should be banned in public places. Katanya merokok seharusnya sudah dilarang di tempat umum. Kolom agree, I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya sangat setuju bahwa merokok itu seharusnya sudah dilarang, katanya di tempat umum. Disagree? I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf ya, kayaknya saya nggak bisa, maksudnya saya nggak setuju dengan kamu dalam hal ini. Oke, nanti berikutnya ini ada the statementnya, and this is agree of the statement, and then disagree of the statement. Okay, I think that's all for my explanation. We can continue by our Zoom or our meeting ya for the next
Next time that I will give you the information about our meeting again in our Zoom after you watch this video, and so many exercises that we can done on our book. Okay, I think that's all. Then everyone can Thank study at home, you. yeah. Now we already understand about our topic, and then we can do all the tasks that give in the slides. I think that's all. Bye bye, my beloved students.